Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali pada malam hari ini kita kembali berjumpa dengan KKR online Daerah Misi Papua, serinya yang ketiga. Dimanapun saudara dan saudari berada, yang ada di rumah, di mana saja saudara berada, mungkin saja itu di Papua, atau di luar Papua, bahkan di luar negeri. Terimalah salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus dari kami yang ada di studio. Kita patut bersyukur dan berterima kasih oleh karena kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Sehingga pada malam hari ini kembali kita bertemu untuk sama-sama kita mempelajari seri pekabaran dari kitab Wahyu. Kita bersyukur dan berterima kasih oleh karena sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari beberapa tema besar di dalam kitab Wahyu. Dan saya mau menghimbau kepada saudara-saudara yang ada di rumah, pemirsa, jangan lewatkan satu malam sekalipun. Oleh karena ada berkat-berkat Tuhan yang Tuhan sisipkan di dalam pekabaran-pekabaran dari malam ke malam. Baik secara pribadi, baik juga secara keluarga untuk saudara. Baik, sebelum saya lanjut, saya mau jujur kepada saudara bahwa pekabaran pada malam hari ini saya siapkan 1 jam. Jadi kalau melihat waktu di studio saat ini sudah kurang lebih 7:30, maka bisa berakhir pada 8:30. Tapi saudara jangan kemana-mana, saudara jangan takut. Itu sebabnya mari kita segera memulaikan akan pekabaran kita pada malam hari ini. Namun sebelumnya mari saya undang saudara kembali untuk tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Oleh karena berkat Tuhan yang indah menjadi bahagian kami, saat ini Engkau berikan kami hikmat akal budi dari sorga. Roh Kudus Tuhan kiranya bekerja dalam setiap hati dan pikiran kami. Firman yang akan disampaikan makan tempat dalam pikiran kehidupan kami sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Nama Tuhan selalu kami puji dan kami muliakan. Roh Tuhan hadir di tengah-tengah kami pada saat ini, membuka lembaran kitab Wahyu, agar daripadanya kami memperoleh akan kekuatan dan pengharapan yang kekal. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba telah berdoa. Amin. Baik, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saudara bisa lihat di layar atau di PowerPoint yang sudah disiapkan, maka saudara akan melihat bahwa tema utama di dalam kitab Wahyu bercerita tentang Yesus Kristus. Yesus sebagai pengarang daripada buku ini. Dan saudara, ini adalah bukti bahwa Yesus mengirimkan akan suratnya kepada jemaat yang sangat-sangat dikasihinya. Dituliskan kepada Yohanes, kepada 7 jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan sementara Yesus ingin memperlihatkan masa depan kekristenan kepada Yohanes. Tema utama di dalam kitab Wahyu ini berbicara tentang Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika kita mempelajari akan kitab Wahyu, kita harus melihat, mencari di manakah posisi Yesus. Apa yang akan Yesus lakukan dengan umatnya. Pendekatan apa yang Yesus buat, tindakan apa yang Yesus buat. Sehingga kita bisa mendengar, kita bisa melihat betapa baik, betapa cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Malam ini kita akan membahas suatu pengungkapan sejarah dari pengikut Kristus dari zaman ke zaman. Diungkapkan kepada Yohanes oleh karena kekristenan pada saat itu, pada masa itu, hampir tidak memiliki harapan. Oleh karena orang Kristen sementara dianiaya, orang Kristen sementara orang Kristen sementara dianiaya, orang Kristen sementara menerima akan
penindasan daripada kekaisaran Roma pada saat itu. Itulah sebabnya pada saat itu pengikut-pengikut Kristus seperti kehilangan harapan. Oleh karena kekristenan sementara ditindas pada saat itu. Itulah sebabnya Yesus muncul, menampakkan dirinya kepada Yohanes di Pulau Patmos, menunjukkan bahwa tidak, kekristenan tidak akan mati. Lihat sejarah kekristenan dibukakan kepada Yohanes sampai kepada akhir zaman, sejak dari kenaikan Yesus Kristus sampai kepada akhir zaman. Jadi ketika Yesus naik ke surga, ya, sampai dengan Yesus datang pada kali yang kedua. Nah, dua event ini, di tengah event yang ada di tengah-tengah inilah yang dituliskan secara detail di dalam kitab Wahyu, sehingga umat-umat Tuhan, pengikut-pengikut Kristus yang setia akan tetap melihat bahwa ada tangan Tuhan yang menyertai perjalanan kekristenan ini. Bukti yang paling pertama yang kita sudah belajar dari malam yang pertama adalah bahwa Yesus berjalan di antara 7 kaki dian. 7 kaki dian ini melambangkan akan 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, representasi daripada era kekristenan sepanjang zaman, sepanjang ketika Yesus naik ke surga sampai dengan Yesus datang pada kalinya yang kedua. Itulah sebabnya penyertaan Kristus kepada umatnya di dalam sejarah kekristenan begitu nyata. Itulah sebabnya peranan anak domba ini sangat signifikan di dalam sepanjang zaman kekristenan dalam rencana keselamatan umat manusia ini. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berjanji bahwa dia akan datang kembali. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, di sana janji Yesus jelas bahwa aku pergi ke sana, pergi ke sini untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali menjemput kamu, supaya di tempat di mana kamu berada, di situ pun aku berada. Ini janji Yesus, saudaraku. Itulah sebabnya dia naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kita. Dan apabila tempat itu sudah disediakan, maka dia akan datang kembali menjemput saudara dan saya. Namun, saudaraku yang kekasih, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia memberikan satu amanat agung kepada manusia. Dia memberikan satu amanat agung kepada kita semua, bahwa ketika Yesus naik ke surga, dia katakan di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa murid, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Itulah sebabnya, saudaraku, Yesus ada di dalam setiap era kekristenan, sejak dari dia naik ke surga sampai dengan datang pada kalinya yang kedua. Jelas tertulis di dalam kitab Wahyu. Dan pada malam hari ini, saudaraku, kita akan masuk kepada Wahyu pasalnya yang ke-6. Bila mana saudara buka Alkitab saudara di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6, di sana saudara akan dapati di mana sejarah kekristenan dibukakan dan diceritakan kepada Yohanes begitu detail, sehingga Yohanes ketika dia melihat wahyu sejarah kekristenan yang dibukakan kepadanya, dia melihat dengan bahkan ada air mata, bahkan penuh rasa haru. Dan pada malam hari ini kita akan melihat sejarah kekristenan itu diungkapkan kepada Yohanes di Pulau Patmos dengan alat peraga yang Tuhan berikan, yaitu 7 meterai. 7 meterai. Wahyu pasal 6 ini mengungkapkan sejarah kekristenan secara terperinci. Nasib daripada pengikut Kristus di sepanjang zaman. Mereka yang setia dan mereka juga yang tidak setia. Nasibnya bagaimana? Itu diungkapkan di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ini. Dan kitab Wahyu ini tidak menyatakan isi, pasal 6 ini tidak menyatakan isi daripada kitab yang ada di tangan tersebut. Tapi setiap meterai yang dibukakan berhubungan dengan event yang terjadi di atas dunia ini. Ketika meterai itu dibuka di surga, maka ada event yang terjadi di muka bumi ini. Peristiwa yang terjadi di muka bumi ini.
Itulah yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Dan pelajaran kemarin yang sudah dibawakan oleh teman saya Pendeta Samanui telah menjelaskan atau telah memberikan satu pendahuluan apa yang sementara terjadi di sorga. Ketika mereka melihat, wah ini ada kitab, sementara kitab ini ada 7 meterai, ya. Kemudian kitab ini bahkan mereka menangis. Kenapa? Oleh karena tidak ada yang bisa membuka meterai daripada kitab ini. Kitab ini disegel atau kitab ini termeterai dengan 7 meterai. Saudaraku, saya juga ingin tahu kira-kira apa isi dalam kitab tersebut. Sudah barang tentu satu surat apabila disegel dengan 7 meterai atau 7 stempel, itu surat sangat penting, saudara. Ya, surat-surat yang sangat penting, dokumen yang sangat penting. Itulah sebabnya tidak ada yang layak untuk membuka akan meterai tersebut kecuali anak domba Allah. Kenapa? Oleh karena dia telah tersembelih. Dia telah memberikan nyawanya kepada mereka yang ditebus. Itulah sebabnya, ya, kitab yang ada di tangan anak domba Allah itu adalah kitab kehidupan yang di dalamnya tertulis nasib daripada setiap pengikut-pengikut Kristus, baik yang setia dan yang tidak setia. Kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ini memberikan kita satu alat peraga, ya. Dan saya perlu untuk memberikan satu pendahuluan. Jadi ketika kita mau mempelajari Wahyu pasalnya yang ke-6, Wahyu pasalnya yang ke-6 ini berhubungan erat dengan apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus di dalam Matius pasalnya yang ke-24. Di dalam Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-30, saudara akan lihat di sana apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus tentang akhir zaman atau peristiwa-peristiwa yang mengiring kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Peristiwa yang sama juga, ya, dituliskan kepada Yohanes. Ini satu bukti, saudara. Ini satu bukti yang otentik bahwa kitab Wahyu ini dikarang atau ya dikarang oleh Yesus Kristus sendiri. Oleh karena apa yang dikatakan Yesus dalam Wahyu Matius pasal yang ke-24, ya, sejajar dengan apa yang dikatakan oleh Yohanes di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6. Peristiwa-peristiwa terjadi di sepanjang sejarah kekristenan ini tepat seperti apa yang sudah dinubuatkan baik oleh Yesus, baik juga oleh Yohanes, bahkan juga jauh sebelumnya sudah dinubuatkan oleh Daniel. Di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ini, kita mempelajari ada 6 meterai. Kita hanya mempelajari 6 meterai. Oleh karena meterainya yang ke-7, itu akan dipelajari di malam-malam selanjutnya. Pembukaan daripada meterai ini, ya, mengungkapkan masa depan kekristenan sejak dari Yesus terangkat ke surga sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Dalam meneliti dan mempelajari akan kitab Wahyu ini, kita harus melihat dari sudut pandang isi Alkitab secara keseluruhan. Karena banyak lambang-lambang atau peristiwa-peristiwa yang tertulis dalam kitab Wahyu ini, ya, sesuai dengan konteks sejarahnya, ada tertulis di dalam isi Alkitab. Itulah sebabnya kita mempelajari akan Alkitab atau kitab Wahyu ini, ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa atau lambang-lambang yang sudah diungkapkan di dalam Alkitab sebelumnya. Saya kasih contoh di sini. Ya. Di dalam Perjanjian Lama berbicara tentang kutub. Ingat peristiwa ketika Allah menebus umatnya dari perhambaan di Mesir, dia membuat perjanjian dengan umatnya. Dan apabila umatnya ini melanggar perjanjian yang sudah dibuatnya, maka akan ada kutub yang akan mengikuti umat tersebut. Dan ini merupakan satu perjanjian. Ikut Tuhan dengan setia, berkat. Tidak setia di dalam perjanjian, maka kutuk akan diberikan. Nah, dalam konsep pemahaman inilah, maka kitab Wahyu pasalnya yang ke-6 ini ditulis.
Saya kasih contoh satu di dalam kitab Imamat pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-26. Di sana ada prinsip. Mari kita lihat. Kutuk-kutuk apa saja yang mengikuti. Jadi ketika pedang muncul, kelaparan muncul, penyakit sampar, binatang yang buas, itu muncul akibat umatnya, ya, melanggar akan perjanjian kekal antara Allah dan umat pilihannya. Menarik, oleh karena sistem atau prinsip yang sama juga berlaku pada era kekristenan pada zaman perjanjian baru. Mengikut Kristus ada berkat, ya. Tidak mengikut Kristus, ya, kita menuju kepada kebinasaan. Mari kita masuk pada meterainya yang pertama. Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang pertama. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari, ya, mari. Sebelum saya lanjut, saudara lihat, ini peran daripada anak domba yang saya mau garis bawahi di sini. Di setiap pembukaan akan meterai, di sana anak domba dengan setia, ya, oleh karena pengorbanannya yang telah mengorbankan akan anaknya. Oleh karena mengorbankan akan hidupnya bagi manusia yang berdosa, maka dia sudah mulai membuka, dia bisa membuka. Oleh karena kenapa? Oleh karena dia layak. Oleh karena Yesus layak. Kenapa? Oleh karena dia telah mati di kayu salib untuk menggantikan dosa saudara dan saya. Ketika anak domba itu membuka meterainya yang pertama, ya, pada ayatnya yang kedua, dikatakan bahwa aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Ini gambaran daripada kuda putih. Kemudian penunggangnya ini ada mahkota dan kemudian ada panah. Mahkota melambangkan akan kemenangan, ya. Anak panah melambangkan akan anak panah. Kalau dia pergi, ya, kalau di dalam ratapan pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-12 dan 13, di sana dia katakan ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Ini anak panah yang dilepaskan. Ini kebenaran yang dilepaskan pada era kekristenan yang pertama ini akan menuai keberhasilan, kesuksesan. Itulah sebabnya ada mahkota bagi mereka yang setia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kuda putih ini melambangkan periode pertama dari sejarah kekristenan ketika kekristenan ini dimulaikan, sejak dari Yesus naik sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Pada era yang pertama ini dimulaikan ketika murid-murid menerima akan kuasa kecurahan roh hujan akhir. Ketika roh hujan akhir diberikan kepada murid-murid, ya, firman Tuhan pergi seperti panah-panah yang menembus akan hati, menembus akan setiap pikiran, menembus akan setiap kegelapan. Itulah sebabnya ada kemenangan di mana setiap Injil itu dikabarkan. Pada era pertama kekristenan ini, Injil kebenaran tentang kerajaan Allah telah mengalahkan akan setiap kuasa-kuasa kegelapan yang ada pada era pertama ini. Itulah sebabnya dia memiliki kemenangan, ada mahkota kemenangan di sana. Kitab ini juga ketika dia dibuka, meterai yang pertama ini ketika dibuka, maka dimulaikan dengan kemenangan. Inilah sejarah era Kristen yang pertama, di mana menuai akan kemenangan demi kemenangan. Oleh karena Injil yang dikabarkan, yang adalah kekuatan Allah itu, menembus akan setiap hati, menembus akan setiap kegelapan, sehingga mereka yang menerima Yesus Kristus mendapat mahkota kemenangan. Iman mereka masih murni, seperti apa yang digambarkan dalam kehidupan umatnya dalam masa periode yang pertama kekristenan ini. Maka iman mereka kepada Kristus murni, tidak digoyahkan. Inilah periode emas daripada kekristenan. Ya, itulah sebabnya pada beberapa malam yang lalu menceritakan tentang
jemaat yang pertama, jemaat Efesus, kasih yang mereka luar biasa, ya, semangat mereka luar biasa, iman mereka luar biasa. Itulah sebabnya iman mereka ini teguh dan mereka memiliki akan kemenangan demi kemenangan, ya. Walaupun ada aniaya, ya, tidak dapat mempengaruhi mereka oleh karena mereka memiliki kebenaran yang murni. Iman mereka tetap kokoh walaupun ada aniaya. Kisah 5 ayatnya yang ke-29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Pada era kekristenan yang pertama ini, pengikut-pengikut Kristus, mereka memilih lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Satu yang menarik yang saya ingin garis bawahi di sini. Di dalam bahasa Greka, kata Stefanos atau crown atau mahkota disematkan kepada penunggang kuda putih ini. Menarik sekali oleh karena crown atau mahkota ini menggunakan kata Stefanos. Mengingatkan kita, kematian sekalipun tidak dapat melunturkan akan iman seseorang kepada Kristus. Dibuktikan dengan Stefanus, walaupun dia harus dilontari dengan batu, walaupun harus mengalami akan kematian, tapi dia telah berhasil menukarkan akan kematian hidupnya, digantikan dengan mahkota kehidupan yang disediakan oleh Allah. Markus 8 ayatnya yang ke-35, barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkan nyawanya tersebut. Itulah sebabnya di era kekristenan yang pertama ini dilambangkan dengan Stefanus ketika dia dilontari dengan batu oleh karena mempertahankan akan imannya kepada Kristus. Maka sudah barang tentu janji Kristus adalah mahkota kehidupan yang disediakan bagi dia. Mengikut Yesus ada berkat keselamatan di dalam Yohanes pasal yang ke-6, 14 ayat yang ke-6. Yesus katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saya sengaja mengangkat ini supaya mengingatkan kita bahwa tidak ada keselamatan yang dapat diberikan oleh Allah kecuali hanya di dalam nama anak Yesus Kristus. Di dalam Kisah 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepadanya. Olehnya dia dapat diselamatkan hanya dalam nama Yesus Kristus. Mengikuti Kristus ada berkat keselamatan yang Tuhan sediakan. Sementara menolak Yesus Kristus, maka kutuk dan kebinasaan dapat menghinggapi akan diri kita. Di dalam Yohanes pasalnya yang ke-15, ayatnya ke-5 sampai ayat yang ke-6, Yesus memperkenalkan dirinya bahwa akulah pokok anggur yang benar. Ya, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dan kitab Wahyu mengungkapkan hal tersebut. Kitab Wahyu mengungkapkan bahwa menerima Yesus Kristus ada berkat keselamatan. Sementara menolak Yesus Kristus, maka kutuk akan atau malapetaka akan menimpa kita. Kolose pasal 1 ayatnya yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada era kekristenan yang pertama ini, ya, mereka sangat tekun, iman mereka murni, tidak dapat digoyahkan walau ancaman kematian atau aniaya sekalipun. Mari kita lihat apa yang terjadi ketika meterai yang kedua ini dibuka. Ini mewakili era kekristenan yang berikutnya. Ya. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata. Ingat, ada 4 makhluk yang ada di takhta Allah yang kita sudah pelajari pada kemarin malam. Ya. Suara yang pertama, ya, makhluk yang pertama. Suara yang kedua, makhluk yang kedua. Ya. Dan makhluk yang kedua ini berkata, mari. Dan ketika dia berkata, mari, majulah seekor kuda lain, kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi.
sehingga mereka saling membunuh. Kepadanya dikaruniakan sebilah pedang yang besar. Nah, kita ingat, ketika pedang ini muncul, ini berkaca pada perjanjian lama. Oh, ini ternyata ini kutuk atau malapetaka yang Tuhan berikan, penghakiman yang Tuhan berikan. Kenapa? Oleh karena sudah mulai terjadi penolakan akan Injil. Ketika Injil itu sudah dikabarkan pada era kekristenan yang pertama, banyak yang menerima, kekristenan makin bertambah. Tetapi pada era yang kedua ini, saudara, ya, sudah mulai terjadi penolakan terhadap Injil. Ya. Itulah sebabnya ada pedang di sana. Ya. Pada lambang ini muncul suatu yang jelas, mulai berbeda dari simbol yang pertama. Jauh berbeda dari simbol yang pertama. Kuda putih sekarang ini sudah menjadi merah. Ya. Memperlihatkan wajah kekristenan yang lain, saudaraku. Ada pedang, ada kutukan, ada malapetaka, ada kebinasan bagi mereka yang tidak setia kepada perjanjian Kristus. Oleh karena aniaya semakin hebat, maka kekristenan pada periode ini, mereka tidak dapat menjaga kemurnian iman mereka. Wajah mereka sudah mulai berubah. Ketika Injil ditolak dalam setiap pekabarannya sepanjang zaman kekristenan, maka sudah barang tentu yang kita tahu sesuai dengan informasi kitab Wahyu, maka kutuk atau penghakiman daripada Allah akan dibalaskan kepada mereka yang tidak setia kepada perjanjian kekal dengan anak domba tersebut. Di dalam Matius pasalnya yang ke-10 ayat yang ke-35, sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Saudaraku, ya, bahwa Yesus datang bukan untuk memberikan damai sejahtera, ya, tetapi Yesus datang untuk memisahkan orang dari ayahnya. Ayat yang ke-34, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Kenapa? Oleh karena ketika seseorang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka tantangan-tantangan penganiayaan akan dia rasakan. Apabila dia tetap berpegang teguh, maka akan ada kemenangan. Tetapi pada era kekristenan ini, gantinya mereka berdiri teguh. Mereka mulai goyah. Ya. Sudah mulai ada penolakan. Karena mereka lihat ada penganiayaan yang terjadi. Itulah sebabnya ketika pekabaran ini disampaikan, maka terjadi penolakan. Oleh karena mereka takut dianiaya. Oleh karena memiliki iman yang teguh pada Yesus Kristus. Iman mulai ternoda oleh karena aniaya. Kekaisaran Romawi menganiaya orang-orang Kristen dan menumpahkan banyak darah pada martir sejak abad kedua ini. Penganiayaan itu berlangsung dengan hebat pada masa pemerintahan Diocletius, Maxianus, Galerius, bahkan sampai Konstantin. Periode itu akan berakhir ketika masa Konstantin the Great menjadi kaisar Roma yang pertama menerima Kristen. Dan penganiayaan yang terjadi sungguh sangat hebat. Dan inilah periode mulai dari tahun 100 sampai tahun 323 Masehi. Iman umat-umat Allah yang setia pada saat itu mulai ternoda oleh karena aniaya. Mereka sudah mulai menolak akan pekabaran Injil tentang kerajaan Allah. 323. Kenapa? Oleh karena pada tahun itu Kaisar Konstantin menerima kekristenan, ya. Sehingga kekristenan masuk pada suatu periode yang lain, ya. Periode yang lain. Mari kita lihat bersama apa yang terjadi ketika meterai yang ketiga ini dibukakan. Pada meterai yang ketiga ini dibukakan, Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam. Dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Wah, luar biasa saudaraku. Mulai dari era kekristenan zaman kuda putih, menjadi zaman kekristenan era kuda merah. Dan sekarang kekristenan ada pada zaman kuda hitam. Apa yang sesungguhnya terjadi di sini saudaraku. Ya. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar
tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Kuda hitam ini lambang daripada kegelapan, saudara. Secara umum lambang daripada kegelapan rohani. Oleh karena hitam adalah lawan daripada putih. Pada masa inilah kerohanian umat-umat Tuhan ya menjadi gelap. Pada era ini ketika meterai yang ketiga ini dibuka, kemurnian iman Kristen yang mula-mula itu, yang benar-benar dalam kegelapan. Oleh karena kekafiran mulai masuk ke dalam gereja. Kenapa? Oleh karena pada saat itu, ya, pada saat itu kekristenan sudah menjadi populer. Kenapa jadi populer? Oleh karena kaisar sudah jadi orang Kristen. Oleh karena kaisar sudah jadi orang Kristen mulai berbondong-bondong, beramai-ramai masuk Kristen. Oleh karena kekristenan telah menjadi agama daripada suatu kekaisaran. Wah, luar biasa. Sudah menjadi populer. Agama Kristen sudah jadi populer. Bahkan pada abadnya sampai dengan abadnya yang kedua, abadnya yang ketiga, abadnya yang keempat, hampir seantero akan Asia, bahkan Eropa adalah kekristenan. Tetapi kekristenan yang bagaimana? Kekristenan yang dilambangkan oleh kuda hitam. Kenapa? Oleh karena kekafiran masuk di dalam gereja. Dikatakan gandum dan jelai ini adalah makanan pokok, ya. Pada era makanan rohani juga dibutuhkan, bahkan hampir tidak ada. Oleh karena mahalnya, ya, mau cari kebenaran yang sesungguhnya tidak dapat ditemukan. Oleh karena gereja menawarkan hal yang gelap pada masa ini. Karena bukan lagi kuda putih. Gaya hidup keduniawian telah didorong dan dianut oleh para pengikut Kristus yang tidak setia ini. Pada era meterai yang ketiga, bersamaan dengan Kaisar Konstantin Agung menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, kekristenan menjadi agama yang populer, saudara. Ya. Banyak ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah mulai masuk di dalam gereja. Kekafiran mulai masuk di dalam gereja, sehingga wajah kekristenan menjadi lain, saudara. Ya. Kekristenan yang tadinya dilambangkan dengan kasih yang mula-mula, iman yang murni, kudi, sekarang ini menjadi hitam. Kenapa? Oleh karena kekafiran mulai masuk di dalam gereja. Kegelapan menutupi akan gereja. Ya. Sehingga hal-hal yang tidak alkitabiah mulai masuk di dalam gereja. Timbangan di tangan penunggang kuda hitam ini melambangkan di mana kekuasaan politik dan agama mulai bersatu. Inilah yang menjadi daya tarik, saudaraku. Kalau kita masuk Kristen pada era-era ini, maka kita akan sangat-sangat bangga. Kenapa? Oleh karena agama kekaisaran itulah agama Kristen. Sehingga siapa saja yang masuk Kristen, wah sangat luar biasa. Sehingga Konstantin ini dia masuk Kristen, dia mau tarik sebanyak mungkin orang-orang yang kafir itu masuk di dalam gereja. Kemudian hal-hal yang kafir ini tetap ada di dalam gereja supaya orang yang kafir yang ada dalam gereja tenang, ya. Mereka tenang oleh karena sementara mereka pikir berada di jalan yang benar. Tapi ada kabar baik pada masa ini. Ya, ada kabar baik pada masa ini. Bahwa minyak dan anggur yang melambangkan pekerjaan Roh Kudus. Dalam pekerjaan Roh Kudus, iman dan kasih tetap terjaga oleh karena Allah tidak menghendaki pekerjaannya dirusakkan. Minyak dan gandum ini tetap dijaga, saudara. Minyak, maksud saya, minyak dan jelai, minyak dan anggur ini tetap dijaga. Oleh karena kenapa? Minyak melambangkan Roh Kudus, anggur melambangkan iman, kasih yang tetap terjaga dengan baik. Oleh karena Allah tidak menghendaki akan pekerjaan ini dirusakkan. Kisah 20 ayat yang ke-28, jauh sebelumnya Rasul Paulus sudah memperingatkan, ya, sudah menasihatkan pengikut Kristus agar tetap waspada. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan untuk menggembalakan jemaat Allah. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Saudaraku,
Rasul Paulus sudah memberikan amaran kepada pengikut-pengikut Kristus bahwa pada masa yang akan datang akan ada bagaikan serigala-serigala yang masuk untuk mengacau balaukan akan pengikut-pengikut Kristus, bahkan memberikan ajaran-ajaran yang tidak benar masuk di dalam gereja. Itulah zaman kekristenan di era penunggang kuda hitam ini. Kekristenan pada masa ini telah menjadi populer dan sebagian besar dari mereka yang memeluknya hanya sebagai nama saja. Sementara hati mereka adalah orang-orang kafir, sama seperti sebelumnya. Kesalahan dan korupsi sekarang menimpa gereja seperti banjir. Pada masa kekristenan ini, ketika kita masuk ke dalam gereja, gereja menawarkan bentuk yang lain. Hal-hal yang tidak ada dasar Alkitabiah mulai dimasukkan di dalam gereja, sehingga wajah gereja yang sesungguhnya kita orang tidak bisa lihat. Tapi bersyukur saudaraku, ya, di dalam pekabaran kitab Wahyu ini tidak berhenti pada malam hari ini. Akan ada malam-malam selanjutnya yang akan berbicara khusus tentang bagaimana karakteristik daripada gereja, ya. Akan dibahas di dalam Wahyu pasalnya yang ke-12. Di sana dilihat, wow, sebenarnya inilah yang gereja yang sesungguhnya, yang tetap dipelihara oleh Allah di tengah-tengah kekafiran, di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah semua ajaran-ajaran palsu yang masuk dalam gereja. Tetap masih ada umat Tuhan yang setia, yang tetap mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan tersebut. Jauh sebelumnya Daniel juga sudah menubuatkan di dalam Daniel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12, ya. Daniel pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Kebenaran dihempaskannya ke bumi dan apapun yang dibuatnya semuanya berhasil. Jauh sebelumnya Daniel sudah menubuatkan bahwa kekuasaan yang berkuasa di era kekristenan ini, yang sudah berkuasa atas negara, sipil dan juga agama, maka apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tapi sayangnya dia menghempaskan kebenaran, dia menginjak-injak kebenaran, ya. Dia sudah mulai kompromi, ya, melalui keselamatan yang tadinya melalui Yesus Kristus digantikan dengan persyaratan-persyaratan yang dibuat oleh gereja. Ajaran kitab suci harus disetujui terlebih dahulu oleh konsili atau dewan gereja. Ini hal-hal yang tidak Alkitabiah yang dimasukkan di dalam gereja pada era ini. Dan ini telah mengambil tempat kebenaran oleh karena firman Allah sudah digantikan oleh tradisi-tradisi gereja. Dan tradisi-tradisi ini telah dianggap yang tertinggi otoritasnya melampaui akan kitab suci. Hukum Allah dirubah dan patung-patung dimasukkan ke dalam gereja. Wajah kekafiran masuk di dalam gereja. Dengan masuk supaya orang kafir merasa nyaman ada di dalam gereja. Kompromi, sudah mulai kompromi. Supaya jangan ada anggota yang keluar. Ya mari kita orang kompromi sedikit. Jangan sampai nanti ada anggota yang keluar. Biar sudah tidak apa-apa. Kita jaga mereka dengan cara yang demikian. Saudaraku, itu modus di era kekristenan pada masa kuda hitam ini. Saudara. Kompromi masuk di dalam gereja untuk jaga anggota. Ya. Tidak ada kompromi, saudaraku. Kebenaran tetaplah benar. Kalau dia putih, tetap putih. Hitam adalah hitam. Itu yang dibutuhkan pada saat ini. Sesungguhnya ini sudah melukai akan hati Allah. Di mana oleh karena umatnya ya telah merubah hukum yang ditulis oleh jarinya sendiri. Hukumnya yang kedua, jangan ada patung yang menyerupai apapun. Sekarang ini pada masa ini di dalam gereja kita lihat kiri kanan semua ada patung di sana. Wajah kekristenan berubah 100% pada masa ini. Doa-doa kita yang seharusnya ditujukan kepada Allah, ditujukan pada orang-orang mati yang dianggap suci, yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Itulah yang terjadi di dalam gereja ketika era kekristenan pada kuda yang hitam ini, saudaraku. Daniel pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-25, ia bahkan berusaha untuk mengubah waktu dan hukum. Bukan itu saja, dia merubah waktu dan juga merubah hukum Allah. Sabat harinya yang ke-7 dia rubah. Bukan lagi menjadi sabat harinya yang ke-7. Dan banyak hal lagi yang masuk di dalam gereja pada era
era ini. Di dalam Bible Readings halaman 248, ya, sejarah Alkitab, buku sejarah Alkitab ini dituliskan begini. Kuda hitam dengan tepat mewakili kegelapan rohani dan kemunduran yang menjadi ciri gereja sejak zaman Konstantin sampai pembentukan supremasi kepausan di tahun 538. Ya. Inilah era kuda hitam itu. Mulai dari 323 ketika Konstantin menerima Yesus Kristus sampai dengan supremasi daripada Bishop Roma menjadi paus, ya, berkuasa atas politik dan juga agama. Ya. Seiring dengan gereja Kristen ini menjadi agama kekaisaran, maka kompromi ini semakin merajalela di dalam gereja. Mari kita lihat era kekristenan yang berikutnya. Ketika meterai yang keempat ini dibuka, pada ayatnya yang ke-8, 6 ayatnya yang ke-8. Ayatnya yang ke-7. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dan sampar, dan dengan binatang-binatang yang buas. Saudaraku, ini pada pembukaan meterainya yang kedua, sudah ada pedang di sana. Kemudian pembukaan meterai yang ketiga, ada kelaparan di sana. Oleh karena harga bahan pokok itu mahal, sehingga terjadi kelaparan. Dan pada pembukaan meterainya yang keempat, semua kutub yang ada di dalam kitab Imamat itu ada. Sudah ada pedang, sudah ada kelaparan, sudah ada sampar, bahkan juga binatang-binatang buas. Ini pertanda bahwa malapetaka yang Tuhan berikan bagi mereka yang sudah menolak akan Kristus. Atau mereka di dalam kerohanian mereka, tadinya mereka setia, tetapi tiba-tiba saja mereka sudah mulai menurun, dan mulai menurun. Ini 4 kutub dalam perjanjian lama. Pedang, kelaparan, sampar, binatang buas. Ada pada saat pembukaan meterainya yang keempat ini. Dan hal yang menarik yang saya ingin garis bawahi dalam pembukaan meterainya yang keempat ini adalah kata kloros. Kata kloros di sini, ya, di dalam bahasa Yunani kloros yang berarti juga klorosis. Datang kata klorosis di dalam dunia botanikal kita kenal dengan istilah klorosis, di mana suatu kondisi di mana daun menghasilkan klorofil yang tidak cukup. Pada saat hijau daun tidak mencukupi kebutuhan daripada daun tersebut, sehingga daun itu berubah dari tadinya hijau menjadi kuning. Ini bukan satu kuda hijau kuning, ya, bukan kuda hijau kuning, tetapi dari kata aslinya kita tahu bahwa tadinya dia hijau, ya, tanda kehidupan, tetapi lama-kelamaan menjadi kuning. Tapi tidak mati, saudaraku. Yang menarik, dia tidak mati. Sama seperti di Amerika, ya, sama seperti di Amerika, ada 4 musim. Ketika musim mulai berubah dari musim summer atau musim panas kepada musim gugur, maka daun-daun itu mulai berubah. Ketika lama-kelamaan daun itu mulai gugur, mulai dari hijau-hijau kepada kuning-kuningan, coklat-coklat sampai daun itu gugur. Tetapi pohon tersebut tidak mati. Ketika musim mulai berubah kembali, maka terjadi kehidupan di sana. Ini satu hal yang signifikan. Kenapa? Oleh karena banyak yang menganggap pada era kekristenan ini, kekristenan mati. Tapi sesungguhnya dia hanya layu daun-daunnya, tapi pohonnya tetap hidup. Pohonnya tetap hidup. Kondisi inilah yang digambarkan di dalam gereja pada era ini. Di mana orang Kristen yang baru adalah sejauh cara berpikir, perilaku mereka sama dengan orang kafir kuno. Sama seperti kekafiran yang masuk dibaptiskan di dalam gereja. Ya. Tidak ada perubahan. Gerombolan orang-orang kafir yang telah dibaptis ini sama seperti kekafiran yang telah menipiskan tenaga moral dari organisasi Kristen sampai pada titik tunadaya. Pada masa inilah maka kekristenan
berada pada titik nadi yang paling lemah, tapi tidak mati, saudaraku, ya, tidak mati. Pada zaman kekristenan ini, seorang bishop berkuasa atas negara dan gereja. Bahkan pada masa ini, raja-raja yang ada di Eropa harus dilantik oleh seorang bishop atau seorang paus. Ya. Pada era inilah terjadi penganiayaan yang luar biasa. Oleh karena paus berkuasa, baik negara dan juga agama atau gereja. Ya. Orang Kristen harus menurut kepada gereja, doktrin-doktrin yang dikeluarkan oleh gereja, dan akibat penolakan terhadap doktrin gereja tersebut, maka seseorang itu dapat dicabut nyawanya. Itulah yang kita kenal di dalam sejarah gereja, apa yang disebut dengan inkuisisi. Ya. Dan sangat-sangat menakutkan. Bahkan kematian orang-orang Kristen sudah menjadi ajang pertunjukan hiburan yang luar biasa bagi orang-orang Roma, orang kekaisaran Roma. Mereka senang melihat orang-orang Kristen dimakan oleh singa-singa pada era kekristenan ini. Tetapi sekali lagi, kekristenan tidak mati. Tuhan memelihara sebagian orang-orang Waldensi pada saat itu, di mana mereka menulis kembali akan isi Alkitab. Mereka menulis kembali isi Alkitab ini, kemudian secara diam-diam mereka sebarkan. Ya, ketika anak mereka pergi kuliah, mereka sebarkan, titipkan di tas. Ketika ibu-ibu mereka pergi untuk menjual dagangan mereka, mereka taruh itu di jualan mereka, sehingga dengan cara demikian, ya, kebenaran itu dapat disebarkan pada masa kekristenan ini. Tetapi pada saat ini orang mau cari kebenaran sungguh sangat mustahil pada saat ini, oleh karena mereka menyimpan akan kebenaran ini. Mereka hanya dapat ditemui di goa-goa, di celah-celah batu pada saat itu. Ya. Mulai dari Waldensia, zaman mulai berubah, zaman kegelapan. Kemudian Waldensi ini tetap mempertahankan tradisi Alkitab, dan hanya Alkitablah sebagai satu-satunya dasar iman. Kemudian ada yang kita kenal dengan John Huss, tokoh gereja ini, bahkan rela mati di tiang gantungan, mati dibakar, oleh karena dengan mempertahankan akan iman kekristenan. Bahkan sampai pada era Martin Luther yang kita kenal, bahwa dengan keberaniannya dapat memakukan akan 95 dalil di gereja Wittenberg untuk protes terhadap gereja yang berkuasa pada saat itu. Dan dengan dimulainya era Protestan ini, maka berakhir juga pula era 4 meterai yang telah dibuka ini. Ya. Berakhir pula 4 meterai yang dibuka ini. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9, meterai yang kelima mulai dibuka. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-9, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Ini satu pemandangan yang luar biasa, saudaraku, di mana umat-umat Tuhan yang setia, yang sudah mengalami akan penganiayaan di sepanjang era meterainya yang keempat, meterai yang 4 ini, maka pada saat ini, ya, mereka mulai berseru kepada Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Wahyu pasal 6 ayat yang ke-10, sebagaimana pada 4 meterai yang pertama ada penghakiman, hukuman berupa bentuk dari Tuhan, tetapi pada pembukaan meterainya yang kelima ini, suasana lain terlihat. Biasanya suara keluar dari tahta Allah, tetapi sekarang ini suara dari bumi ke sorga. Suara dari bumi ke surga dan berseru dengan suara nyaring. Berapa lama lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Mereka memohon akan pertolongan oleh karena aniaya yang mereka dapati sepanjang era kekristenan. Yang kuda merah, kuda hitam, bahkan kuda yang pucat ini. Saudaraku, saat ini mereka datang dan berseru ketika meterai itu dibuka. Maka umat-umat Tuhan yang setia ini, ya, bertanya kepada Tuhan, berapa lama lagikah penghakiman engkau balaskan kepada bumi ini? Ya. Penganiayaan yang sangat-sangat kejam dan sangat-sangat menakutkan. Bahkan di pintu dari Santo Basilika di Vatikan, di sana ada gambar di mana diperlihatkan bagaimana cara-cara mereka menganiaya orang-orang Kristen yang jujur, yang setia, mati.
ada di sana di depan pintu gerbang daripada Santo Basilika. Di sana terpampang dengan jelas bentuk-bentuk penganiayaan bagi orang-orang Kristen pada masa itu. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Ini perkataan Yesus Kristus. Oleh karena waktu itu akan dipersingkat. Oleh karena orang-orang pilihan Allah yang tetap setia dan benar. Bahkan penganiayaan itu dihentikan pada era ini. Di mana Martin Luther dengan teguh berdiri mempertahankan akan kebenaran kitab suci yang dia yakini. Walau di tengah-tengah ancaman pada saat itu. Kita kenal dengan pekabaran dari Martin Luther, sola fide, sola gratia, dan sola scriptura. Pada tahun 1517, dia memakukan akan 95 artikel untuk protes terhadap gereja yang berkuasa pada saat ini. Ini menandai suatu era baru kekristenan yang kembali menghormati akan kebenaran Allah melalui kitab suci, Alkitabnya. Ya. Bersyukur oleh karena Martin Luther, juga ada di sana John Calvin, juga ada di sana sekelompok Anabaptis yang telah tetap mempertahankan akan baptisan yang benar. John Calvin tetap mempertahankan akan pertumbuhan, baik secara pribadi, baik juga secara gereja, bahwa gereja itu harus mengadakan ekspansi keluar, harus ada penginjilan di sana. Kemudian John Huss, penurutan Martin Luther, kasih karunia diselamatkan oleh kasih karunia. Dan sampai pada John Wesley yang menekankan pekabarannya tentang betapa pentingnya bagi seorang Kristen mempertahankan akan kesucian hidupnya sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci. Bahkan pada era zaman William Miller, pekabaran untuk kedatangan Yesus yang kedua kali dikumandangkan. Bahkan sampai dengan pergerakan Advent untuk memulihkan akan pekabaran tentang Sabat Allah yang benar. Sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Amsal pasal yang keempat ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Daniel menubuatkan di dalam Daniel 12 ayatnya yang keempat bahwa pengetahuan akan bertambah-tambah. Pengetahuan bukan hanya kepada ilmu pengetahuan, tapi pengetahuan bertambah-tambah juga mereka yang mempelajari akan kebenaran yang satu dituntun kepada kebenaran yang lain. Maka setiap kebenaran itu diungkapkan dengan sempurna bagaikan matahari yang terus bersinar mulai dari terbitnya matahari sampai dengan siang hari. Maka kebenaran itu akan terlihat dengan jelas dan akan dinyatakan kepada dunia sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-11. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Saudaraku, di dalam meterainya yang kelima muncul kembali jubah putih, jubah yang melambangkan kesucian, kemurnian tabiat daripada Kristus. Kita kenal itu jubah warna putih ini pada pembukaan meterainya yang pertama, ya, ketika ada kuda putih di sana. Tetapi pada pembukaan meterainya yang kelima ada diberikan jubah putih. Apa itu jubah putih? Itulah jubah kebenaran Kristus. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka jubah kebenaran putih itu diberikan kepada kita. Adalah kebenaran Kristus yang dilambangkan oleh jubah putih. Inilah masa-masa ini. Kita bersyukur pada masa-masa inilah tokoh-tokoh reformator yang gagah berani mulai mempertahankan akan kebenaran-kebenaran kitab suci. Mulai dari 15, 17 sampai dengan 1755. Apa yang terjadi pada tahun 1755? Mari kita lihat meterainya yang terakhir pada saat ini. Wahyu 6 ayatnya yang ke-12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Apa yang terjadi, saudaraku? Gempa bumi. Terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Inilah yang menandai pembukaan meterainya yang ke-6. Ada gempa bumi ketika anak domba membuka meterainya yang ke-6. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat. Begitu dahsyat, sangat-sangat mengerikan. Dicatat di dalam sejarah, ya, gempa bumi di Lisbon pada tanggal 1 November 1755. Data yang saya dapat ini saudara bisa cari di Google, ya.
Sekarang Google ini saudara bisa tanya apa saja. Ya, saudara tanya, saudara buka klik gempa Lisbon 1 November 1755, saudara akan dapati ceritanya di sana. Begitu dahsyat, begitu mengerikan, gunung-gunung tergoncang pada saat itu. Ya. Suara gemuruh itu terdengar dengan jelas, dengan kuat, menggoncang akan segala sesuatu yang ada pada saat itu. Dan hanya dalam waktu 6 jam saja, ya, kematian 60.000 orang. Kemudian gempa bumi ini mula-mula terjadi kekeringan yang luar biasa. Laut menjadi kering. Dan ketika gelombang laut itu naik, dia naik sampai dengan 50 kaki lebih. 50 kaki lebih itu kurang lebih hampir 25 meter lebih ke atas. Ya, 25 meter lebih ke atas. Begitu dahsyat, sehingga inilah yang menandai bahwa pembukaan meterainya yang ke-6, ada gempa bumi di sana. Ya, gempa bumi yang sangat dahsyat. Dan setelah gempa bumi ini, api mengamuk dan menghanguskan. Dan gempa bumi ini, resonansi dari getarannya itu terasa bahkan sampai di Amerika, bahkan sampai di seantero Eropa, bahkan juga sampai di Afrika, bahkan sampai di atas di Greenland. Merasakan akan gempa bumi yang sangat-sangat dahsyat ini. Kemudian Wahyu pasal 6 ayat yang ke-12. Setelah gempa bumi, matahari menjadi hitam. Dan ini dibuktikan pada saat tahun 1780, tepat 25 tahun setelah terjadi gempa bumi yang besar itu. Tanggal 19 Mei 1780. Ini terjadi fenomena alam yang tidak biasanya. Matahari menjadi hitam. Dan saudara buka di Google juga cari. Ya, matahari menjadi gelap di dalam pada tanggal 19 Mei 1780. Dan benar-benar nubuatan ini digenapi. Ya, benar-benar nubuatan ini digenapi. Pada tanggal 19 Mei 1780 dicatat di dalam sejarah adalah hari yang gelap. The dark day. Sejak zaman Musa belum pernah ada waktu kegelapan seperti itu sampai pada saat itu. Itulah yang menandai pembukaan meterainya yang ke-6. Markus 13 ayatnya 24 dan 25. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu, garis bawahi siksaan itu. Ya, siksaan itu sama dengan siksaan yang terdapat pada umat-umat Tuhan sepanjang 4 meterai yang sudah lewat ini. Ya, 4 meterai yang sudah lewat ini. Setelah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap, sudah terbukti. Kemudian bulan tidak bercahaya dan bintang tidak akan berjatuhan. Bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Sesudah penganiayaan atau siksaan, Yesus menubuatkan akan terjadi fenomena-fenomena alam ini. Bahkan Daniel sudah menuliskan jauh sebelumnya. Daniel pasal 12 ayat yang ke-7. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus. Yang kuasa perusak ini, tanduk kecil ini. Yang menganiaya akan umat-umat kudus. Milik umat yang maha tinggi. Maka segala hal ini akan digenapi. Nubuatan 3,5 masa. Sama dengan nubuatan 1260 tahun. Di dalam kitab Daniel. Bahkan juga di dalam kitab Wahyu. Kemudian apa yang terjadi? Bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan ini dicatat saudaraku. Setelah pada siang hari terjadi kegelapan yang luar biasa. Dan pada malam hari mereka mengharapkan ada bulan yang timbul. Akan ada bulan yang muncul. Tapi bulan yang muncul pada malam hari itu bagaikan darah saudaraku. Ini benar-benar tepat seperti apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Wahyu pasal 6 ayat 13. Dan bintang-bintang di langit. Bintang-bintang di langit berjatuhan di atas bumi. Ini fenomena alam yang berikutnya saudaraku. Dicatat di dalam sejarah juga. Saudara buka kembali Google. Ya, saudara lihat 13 November 1833. Apa yang terjadi? Meteor-meteor jatuh bagaikan hujan yang sangat-sangat deras pada hari itu. Dan terjadi goncangan di langit yang luar biasa. Itulah kejatuhan bintang yang paling besar dan paling hebat yang pernah dicatat dalam sejarah dunia. Belum pernah hujan lebat, hujan meteor selebat itu yang pernah terjadi. Bahkan sampai pada saat itu, pada tanggal 13 November 1833, hal itu terjadi.
saudaraku. Ya. Matius pasalnya yang ke-24, ayatnya yang ke-33. Demikian juga, jika kamu melihat semua ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Peristiwa-peristiwa alam ini menjadi satu penuntun bagi umat-umat Tuhan. Bahwa hari bila mana Tuhan datang pada kali yang kedua, sudah ada di depan pintu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus. Lukas 21 ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Dengan demikian perhatian orang-orang ditunjukkan kepada kegenapan nubuatan ini. Dan banyak dituntun untuk memperhatikan amaran-amaran kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena tanda-tanda alam ini sudah menunjukkan tepat seperti apa yang dinubuatkan oleh kitab Wahyu pasalnya yang ke-6. Dan juga kitab Matius pasalnya yang ke-24. Seperti yang dinubuatkan oleh Yesus sendiri. Gempa bumi. Terjadi gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, bintang-bintang di langit berjatuhan. Ini sudah terjadi, saudaraku. Bulan menjadi merah darah, matahari menjadi gelap, bulan menjadi darah, bintang berguguran. Tanda-tanda alam ini, ya, pada pembukaan meterainya yang ke-6 adalah petunjuk yang Tuhan berikan kepada umatnya. Petunjuk yang diberikan oleh anak domba Allah. Dialah Alfa dan Omega. Dan tanda-tanda ini sudah lewat semuanya, saudaraku. Tanda-tanda ini sudah lewat. Kita akan segera masuk pada periode sangkakala untuk memberikan pekabaran yang terakhir kepada dunia sebelum dibukanya meterainya yang ke-7. Tapi sayangnya kita tidak bahas meterainya yang ke-7 pada malam hari ini. Kita akan bahas meterainya yang ke-7 pada 2 malam berikutnya. Akan dibahas di dalam Wahyu pasalnya yang ke-8 tentang pembukaan meterainya yang ke-7 sampai dengan Wahyu pasalnya yang ke-11, akhir daripada 7 sangkakala. Itu merupakan satu rentetan peristiwa-peristiwa yang merujuk kepada dekatnya kedatangan anak manusia itu. Teman saya pendeta Bawengan dan juga pendeta ketua daerah, pendeta Willy Swebu, yang nanti akan membahas secara detail meterai pasalnya yang ke-7 pada pasalnya yang ke-8 bahkan sampai pada pasalnya yang ke-11. Jadi saya menghimbau jangan kita lewatkan malam-malam selanjutnya. Oleh karena malam-malam selanjutnya ini akan menceritakan, membukakan kepada era kekristenan bahwa umat-umat Allah yang setia, ya, umat-umat Allah yang setia sampai pada akhir zaman. Setelah tanda-tanda ini, Yohanes melihat peristiwa besar berikut yang akan terjadi. Langit menyusut bagaikan gulungan kitab, bumi bergoncang, gunung-gunung, pulau-pulau bergeser dari tempatnya, dan orang-orang jahat ketakutan berusaha untuk melarikan diri dari hadirat Allah. Mari kita lihat di dalam Wahyu pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dan raja-raja di bumi, pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya, serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang-orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari itu akan tiba, hari Tuhan itu akan tiba, bila mana anak manusia duduk di atas tahtanya dengan berlaksa-laksa malaikat mengiringi Dia, datang kembali untuk menjemput saudara dan saya. Pada hari itu, maukah saudara berada di pihak Tuhan? 2 Petrus 3 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Bagi mereka yang akan binasa, hari itu merupakan hari yang sangat-sangat menakutkan. Tetapi bagi umat-umat Allah yang tetap setia, hari itu adalah hari yang sangat
membahagiakan di dalam kehidupan. Itulah puncak pengharapan kekristenan bila mana Yesus datang pada kali yang kedua. Orang-orang akan berseru. Pada Yesaya pasal yang ke-25 ayat yang ke-9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Saya mau pada malam hari ini, saudara dan saya buat komitmen dengan baik. Bahwa pada hari Tuhan itu, kita akan berdiri di pihak Allah. Kita akan berdiri dan berseru, oh inilah Tuhan yang kita sudah nanti-nantikan. Bukannya saudara berada di pihak orang-orang jahat yang akan binasa dan berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu, oh timpalah kami dan sembunyikanlah kami dari kemuliaan Allah, Raja yang datang ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah Anda mendengar pekabaran firman Tuhan pada malam ini, pastikan Anda akan berada di kelompok yang menanti-nantikan kedatangan Yesus, Juru Selamat kita. Dialah Raja di atas segala raja. Dialah Alfa dan Omega. Dialah yang sudah meletakkan jejak kakinya di sepanjang sejarah kekristenan. Dan dia berjanji setelah dia naik ke surga, dia akan menyediakan tempat bagi kita. Dan apabila sudah menyediakan tempat bagi kita, dia akan datang kembali menjemput kita. Bagi mereka yang tetap setia mempertahankan akan Injil kebenaran, mempertahankan akan firman Tuhan sebagai landasan kehidupan mereka. Setia mengikuti anak domba Allah kemana saja ini dia pergi. Maka dia akan dikaruniakan mahkota emas. Jubah kebenaran Kristus itu akan dipakaikan kepada kita. Dan layak masuk dalam kerajaan surga. Marilah kita tinggalkan semua kepelisiran dunia. Mari kita fokus kepada persiapan-persiapan yang dibutuhkan oleh kita. Baik secara pribadi, baik secara keluarga, baik juga secara gereja. Persiapan-persiapan yang kita perlukan untuk menantikan hari yang besar itu. Bila mana Yesus muncul di ufuk timur. Merupakan satu pemandangan yang sungguh sangat luar biasa. Saudaraku, kalau meterai-meterai ini telah dibuka. Dan ada pengalaman buruk dan pengalaman yang baik. Bahkan kebinasaan-kebinasaan menimpakan dunia ini. Maka pertanyaan terakhir daripada pasal ini. Siapakah yang dapat bertahan? Siapakah yang dapat bertahan? Adakah yang bertahan dalam mempertahankan akan iman Kristen yang murni ini? Adakah umat Tuhan yang tetap bertahan dalam penghakiman atau dalam penganiayaan yang luar biasa ini? Adakah umat Tuhan yang tetap setia walaupun ada kompromi di dalam gereja ketika kebenaran kitab suci sudah digantikan dengan tradisi-tradisi manusia ini? Adakah umat-umat Tuhan yang tetap setia? Adakah yang bertahan di tengah-tengah kelaparan dan haus bahkan akan kebenaran firman Tuhan? Adakah yang tetap setia? Dan adakah yang dapat bertahan dalam keganasan alam yang akan membinasakan dunia ini? Apakah ada mereka yang setia? Saudaraku, siapakah mereka yang setia ini? Jangan lupa untuk hadir besok malam. Karena teman saya Pendeta Ratulangi, dia akan menyampaikan satu pekabaran. Siapakah yang dapat bertahan ketika dunia akan hancur dengan cara demikian. Tapi saya yakin dan percaya malam ini kita sudah buat satu komitmen. Bahwa kita akan tetap berdiri teguh kepada yang benar. Mengambil firman Tuhan, mengambil Alkitab sebagai landasan dasar iman Kristen kita. Sehingga iman kita ini tetap terjaga, tidak terombang-ambing, tidak tergoncang, baik oleh penganiayaan, baik oleh kekafiran, baik juga dengan malapetaka dan lain sebagainya. Tapi kita tetap berdiri teguh sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya mau melihat saudara dan saya mau melihat saudara-saudara yang setia juga berada bersama-sama dengan saya dan keluarga di sorga nanti. Merupakan satu sukacita yang luar biasa. Kita hidup di atas dunia ini dengan segala macam persoalan kehidupan ini. Tapi bila mana Yesus datang pada kali yang kedua, segala kesusahan, segala penderitaan, air mata ini akan diangkat. Kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Dari kekal sampai dengan kekal. Ini adalah doa dan pengharapan saya pada malam hari. Saya bawa dalam nama. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih
kami dapat menyelesaikan pekabaran pada malam hari ini. Biarlah setiap telinga yang sudah mendengarkan akan pekabaran ini. Biarlah sudah setiap hati yang sudah menaruh akan perkataan firman-Mu di dalam hati mereka. Biarlah mereka tetap dapat dihiburkan. Biarlah mereka dapat dikuatkan oleh firman-Mu ini. Sehingga mereka tetap setia ya Tuhan. Kami tetap setia mempertahankan akan kebenaran firman Tuhan ini. Menjaga akan kekristenan. Menjaga diri kita baik secara pribadi, baik secara keluarga. Oleh karena kita sudah mengenakan akan jubah kebenaran Kristus yang sudah dipakaikan kepada kita. Biarlah kami dapat mempertahankan akan kemurnian iman ini sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih ya Tuhan, sudah mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.